Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Vanessa dari Ekonomi Islam kelas B angkatan 2019. Saya di sini akan mereview jurnal ya dengan judul Islamic Banking Interest Free or Interest Beside. Nah, dari latar belakangnya itu, jurnal ini ya membahas mengenai apakah perbankan syariah bebas bunga atau berbasis bunga, yang cukup menarik bagi saya sehingga saya tertarik ya untuk mereviewnya. Pada dasarnya perbankan syariah itu telah tumbuh dengan pesat, menimbulkan serangkaian pertanyaan penting. Apakah pertemuan ini hasil dari keunggulan komparatif paradigma perbankan syariah atau karena kebangkitan Islam di seluruh dunia akhir 1960-an. Nah, dari segi teoritis ini ya, perbankan syariah itu tidak menggunakan bunga karena dilarang ya dalam Islam, yaitu bank tidak dibolehkan menawarkan tingkat pengembalian tetap atas deposito dan tidak diperbolehkan untuk bunga pinjaman. Dalam perbankan syariah, ciri khasnya adalah bagi hasil profit and loss sharing PLS. Nah, bank dan nasabah sama-sama saling membantu, yaitu membagi keuntungan dan kerugian kepada bank. Bank syariah pun juga dituntut ya untuk membedakan nasabah yang baik dan yang buruk. Setiap pemantauan dalam perbankan syariah juga harus diperhatikan secara rinci agar tidak terjadi kesalahan. Dengan demikian ya, fitur unik yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional itu adalah paradigma bagi hasil profit and loss sharing PLS. Paradigma PLS ini ya menganut prinsip PLS itu yang pertama adalah musyarakah atau usaha patungan dan mudarobah, yaitu bagi hasil. Nah, dalam jurnal ini juga ya membandingkan dengan konsep yang ada di Malaysia yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Islam tahun 1983, yaitu memberikan Bank Negara Malaysia BNM, Bank Sentral Malaysia, dengan kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi bank-bank Islam untuk menyebarluaskan perbankan syariah secara nasional. BNM juga yang memperkenalkan skema perbankan bebas bunga pada Maret 1993 yang memungkinkan lembaga perbankan yang ada untuk menawarkan layanan perbankan syariah menggunakan infrastruktur dan jaringan cabang yang ada. Nah, teori yang digunakan itu bahwa paradigma PLS terintegrasi dalam arti bahwa peminjaman berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank yang pada gilirannya berbagi keuntungan dan kerugian dengan deposan. Nah, pendukung perbankan syariah juga demikian berpendapat bahwa bank syariah secara teoritis lebih siap daripada bank konvensional untuk menyerap guncangan eksternal karena kerugian pembiayaan bank sebagai diserap oleh deposan. Nah, perbankan di Malaysia itu ya telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 1983. Dalam sistem perbankannya itu ganda peraturan perbankan Islam yang terpisah ada berdampingan dengan peraturan untuk bank konvensional. Nah, dan juga ya metodologi yang digunakannya itu untuk mengetahui hubungan jangka panjang serta dinamika jangka pendek antara suku bunga deposan konvensional dan suku bunga investasi syariah. Uji akar unit didasarkan pada prosedur standar Augment-Dicke-Fuller ADF, dan juga untuk lebih memastikan bahwa hubungan antara suku bunga deposito konvensional dan suku bunga investasi syariah tidak palsu, maka dilakukan uji unit Roth dan kontegrasi. Nah, ini membandingkan suku bunga investasi syariah dan suku bunga deposan konvensional ya pada tabungan berjangka dengan berbagai jangka waktu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Nah, bahwa menunjukkan tingkat investasi Islam rata-rata jauh lebih rendah daripada tingkat deposito konvensional. Nah, temuan ini berlaku untuk bank dan perusahaan pembiayaan. Dan volatilitas dan kisaran minimum maksimum tingkat investasi syariah secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga deposito konvensional, kecuali untuk tingkat investasi pada tabungan bank syariah. Dan juga uji kausalitas Granger untuk menentukan apakah perubahan suku bunga investasi syariah menyebabkan penyesuaian pada suku bunga deposito konvensional, dan jika perubahan suku bunga deposito konvensional menyebabkan penyesuaian sebagai suku bunga investasi syariah. Tabel di atas itu melaporkan bahwa hasilnya kausalitas Granger berpasangan, bahwa dari 6 kasus pencocokan jatuh tempo jadi tidak dapat menolak investasi nol, bahwa perubahan tingkat investasi Islam tidak menyebabkan penyesuaian pada tingkat deposito konvensional. Nah, hasil
uji kointegrasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara suku bunga investasi syariah dan suku bunga deposito konvensional baik bagi bank maupun perusahaan pembiayaan. Dengan demikian ya dapat disimpulkan bahwa deposito syariah dalam praktiknya tidak jauh berbeda dengan deposito konvensional. Secara khusus kami menemukan bahwa tingkat investasi Islam baik untuk bank dan perusahaan membiayakan sangat dekat dengan tingkat deposito konvensional, yaitu dalam teori ini berdasarkan bagi hasil, sedangkan wadiah tabungan disusun berdasarkan konsep tabungan dengan jaminan. Namun dalam praktiknya menemukan bahwa kedua model raba, deposito dan al-wadiah simpanan tabungan tidak bebas bunga dan tingkat investasinya terkait erat dan suku bunga deposito konvensional. Nah, kritik terhadap artikel ini ya menurut saya sudah baik dalam menjelaskannya, dan setiap gambarannya juga telah ditelitikan ya, dan juga memberikan metode kuantitatif secara konkret sehingga mengetahui letak perbedaan antara paradigma PLS dengan konvensional. Nah, namun yang kurangnya itu masih sulit dipahami dikarenakan menjelaskan secara kualitatifnya kurang lebih berfokus kepada penelitian kuantitatif saja. Dalam penggunaan landasan teori itu lebih baik dipanjangkan agar sumber itu jelas dapatnya dari mana. Dan yang terakhir ya, pernyataan akhir, tidak ada beda antara sistem produk yang digunakan pada bank konvensional dan bank syariah itu perlu dilihat lagi dalam ekonomi Islamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.